Di sini saya akan melanjutkan tentang Kain dan Habel. Tradisi yang menggunakan kisah kuno, penulis mau menegaskan bahwa ketersingaan manusia memberikan dampak yang fatal dengan pembunuhan antara petani dan peternak. Dan di sini menegaskan bahwa yang mendapatkan perhatian adalah bahwa kegagalan dan dosa tidak menghentikan kerahiman antara Allah terhadap manusia. Dalam silsilah tradisi yang menampilkan silsilah keturunan Kain. Tradisi Yahweh menyebutkan bagaimana Adam mempunyai anak baru yaitu Set, dan di sini merupakan kisah Set sejak manusia menyebut Allah Yahweh. Lanjut dalam raksasa yang lahir dari dosa yang terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang 1 sampai 4. Kita lanjut dengan tentang Nuh dan air bah yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-6 sampai yang ke-9. Tradisi Y dan P berjalan begitu rapi dalam kisah ini berdasarkan pada tradisi Y mengubah kisah sambil menunjukkan arah karya keselamatan Nuh. Lanjut dalam epigamisi dan air bah. Kita tahu bersama dalam kisah air bah merupakan hal yang masih didiskusikan, terutama latar belakang kisah tersebut, dan pada tahun ini epigamisi itu menampilkan bagaimana Yahweh merencanakan pengawasan manusia karena jahat. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Wuno. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 2, yaitu pengantar sejarah Israel, kitab Kejadian sebagai buku pertama dalam kitab yang menceritakan suatu masa yang amat panjang dalam sejarah Israel, mulai pada awalnya sampai kurang lebih dari 1500 sebelum Masehi. Kejadian hanya mau memberikan semacam seksa beberapa pokok pikiran yang mempunyai makna besar bagi kehidupan religius Israel dan mencatat beberapa tradisi leluhur. Mereka membantu mengembangkan wawasan iman jemaat dan bangsa terpilih. Tradisi yang lebih tua adalah tradisi yang menggabungkan berbagai kisah kuno dan kemudian menuliskan kembali agar sesuai dengan pemasaran iman akan Yahweh saat komunitas dengan bangsa-bangsa lain dan merenungkan kembali kekuatan iman Allah yang menyebabkan Israel menemukan kekuatan iman mereka. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah menghukum mereka, tetapi juga menjanjikan adanya keselamatan. Sikap ini ternyata berkembang dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan tradisi dalam Kejadian 1 ayat yang ke-11 memasukkan perhatian beberapa sejarah dunia, menciptakan dunia, menghancurkan dunia karena air bah dan pembaharuan berkat lewat Nuh. Akhirnya daftar leluhur sampai dengan Abraham karena tradisi P merupakan juga redaktur terakhir kitab Kejadian, maka tradisi tersebut mengambil dengan bebas kisah-kisah sebelumnya. Kisah konkret tentang berkah dan untuk daftar yang tersedia, tradisi P penampilannya kisah menciptakan dengan karya Allah dalam jalinan tradisi Y dan P, yaitu orang mewariskan kekayaan bahwa iman yang diperjuangkan Israel sebagai terdapat dalam kitab suci sekarang ini. P bergerak dari jagat raya dan memuncak pada penciptaan manusia, tradisi dengan kisah menciptakan manusia dan bagaimana. Shalom, saat di sini saya akan membahas tentang bab 3 tentang para leluhur dalam iman. Di mana yang pertama itu tentang kisah Abraham terambil dalam Kejadian 12 ayat 25. Yang pertama itu ada janji dan perjanjian, di mana janji kepada Abraham dihubungkan dengan keturunan dan tanah, suatu perjanjian resmi yang diikat dengan Allah. Dalam Kejadian 12 dan 15 dikisahkan dengan menggunakan perjanjian resmi tersebut. Dalam Kejadian 17, perjanjian itu dilukiskan dengan menggunakan rumusan perjanjian atau kontrak yang lazim pada tradisi Timur Tengah kuno. Yang kedua, Abraham yang setia. Abraham ini dikenal sebagai orang yang setia karena imannya kepada Allah. Dalam Alkitab tidak menggambarkan tentang Abraham sebagai tokoh tanpa celah. Para leluhur yang kedua yaitu kisah Ishak dan Yakub, terambil dalam Kejadian 24 ayat 36. Kisah Ishak adalah di sini membahas tentang perkawinan dengan Ribka dari tanah asal dan kelahiran anak-anak mereka yaitu Esau dan Yakub. Ada 3 kisah tentang Yakub, yaitu yang pertama ada beberapa kisah Esau dan Yakub dan itu merupakan cermin pertengkaran antara Israel atau Yakub dan Edom atau Esau. Yang kedua yaitu sekelompok kisah pahlawan sekitar perkawinan Yakub dengan perempuan keluarga Laban, di mana kelicikan Yakub dan akal Laban sangat menarik. Yang ketiga,
Kisah Teopania berhubungan dengan beberapa tempat ziarah seperti misalnya Betel dalam ayat yang ke-28, Mahanaim ayat yang 32 ayat 2, Niel ayat 32 ayat 30, dan sekali lagi Betel dalam ayat yang ke-35. Kisah leluhur yang ketiga yaitu kisah Yusuf, terdapat dalam Kejadian 37-50, di mana kisah Yusuf mengungkapkan dengan jelas bahwa tema dasar dari seluruh kisah leluhur lewat jatuh bangun, kegagalan dan keberhasilan, suka dan duka, Allah mengarahkan jalan peristiwa kehidupan ini sehingga akhirnya janjinya terpenuhi. Allah mengatasi segala hambatan, entah itu kuasa raja, halangan tentang bangsa, kekuatan alam, dan kegagalan pribadi. Sekian. Salam, perkenalkan saya Maria Yusakrihi. Saya kelas B S1 Teologi, kelompok 3, Perjanjian Lama. Di video kali ini saya akan membahas tentang keluaran dari Mesir, awal pembebasan dan pembangunan bangsa. Di sini kitab Keluaran merupakan pangkal tolak sejarah iman dan bangsa Israel yang sesungguhnya. Semenjak peristiwa pembebasan itulah yang menjadi jelas dua hal ini. Pertama, Allah yang satu itu menjadi Allah bangsa Israel, dan bangsa inilah yakni akan dipilih Allah sebagai bangsa yang terikat pada perjanjian kasih setia, baik dalam suka maupun dalam duka. Peristiwa sejarah bagaimanapun sederhana wujudnya lalu menjadi cermin yang cemerlang akan karya agung Allah bagi suatu bangsa. Yang kedua, peranan keluaran dalam PL. Keluaran mempunyai hubungan erat dengan kisah leluhur. Keluaran juga mempunyai hubungan dengan imamat yang berisi aturan-aturan hidup keamanan. Terus bagaimana membaca Keluaran? Ada beberapa tahap yang jelas menunjukkan bagaimana Keluaran sebaiknya dibaca. Tahap pertama itu adalah masa anak-anak, masa Musa sebagai persiapan perjuangan tokoh bangsa itu. Berikut pemikiran teologis, maka dari itu kisah Keluaran sebetulnya merupakan teologi. Teologi itu disampaikan dalam bentuk kisah dan dilengkapi dengan adat dan budaya serta kemudian mereka temukan di dalam perjanjian sejarah. Allah yang satu inilah yang hendak ditawarkan dengan menceritakan sejarah bangsa yang dibebaskan untuk mendapatkan tanah baru, menjadi ciptaan baru yang berarti bagi Sang Pencipta. Selanjutnya Musa dan perjuangan pembebasan, Keluaran 4. Keluaran mulai dengan kisah pembebasan orang Israel dari Mesir. Pembebasan itu dipersiapkan dengan kelahiran seorang tokoh kemerdekaan yaitu Musa sendiri. Berikutnya bekerja bersama Allah, terdapat dalam Keluaran 5 ayat 2, merumuskan perjuangan berat yang harus dihadapi oleh Musa. Musa berjuang dengan mengumumkan atas nama Allah dan menumpukan Firaun yang menjadi keras hati terhadap karya Allah. Berikut Kidung Kemenangan. Di sini mencerminkan dua tradisi tentang iman Israel akan pembebasan Yahweh dari tanah perbudakan itu. Berikut perjalanan di padang gurun. Ada beberapa peristiwa yang memberikan warna pada pengalaman tersebut. Yang pertama, kenangan lama di Mesir menimbulkan gerutu dan sungut-sungut oleh bangsa Israel. Kedua, kebutuhan air sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga, kekurangan santapan harian. Keempat, perjuangan menghadapi suku-suku. Berikut pengalaman Sinai. Pengalaman Sinai akan mengukir kehidupan rohani Israel. Oleh karena itu Israel berupaya tetap setia terutama di dalam ibadat mereka, dan ibadah itu menjadi tanda kehidupan mereka dalam ikatan dengan Allah. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Mary Pintimbitu. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian Allah dengan perjanjian kekanaan. Perjanjian Allah merupakan perjanjian ke bangsa Israel, dan perjanjian ini merupakan perjanjian yang sangat panjang kepada bangsa Israel, di mana bangsa ini merupakan bangsa yang sangat tahan teruji. Dan pada saat perjanjian Allah itu merupakan perjanjian kepada mereka, dan juga Tuhan Allah berfirman kepada mereka, hendaklah aku berkata kepadamu, hendaklah kasih karuniaku tetap ada di dalam kamu, dan apapun yang aku berikan kepada kamu, aku akan memberikan kasih setia yang penuh dengan kelimpahan. Dan pada waktu itu juga Tuhan Allah menjelaskan kepada mereka atau berfirman kepada mereka bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan pada perjalanan bangsa Israel, walaupun beberapa lama
atau pada waktu 40 hari lamanya ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Demikian.